kalau kalian open file Revit yang saya sharing, itu nanti kalian akan mendapatkan bangunan-bangunan ini. Nah, bangunan-bangunan ini nanti kalian harus bikin kontur. Jadi di sini nanti saya ngajarin kontur. Kemudian saya akan ngajarin ini adalah, kalau kalian perhatikan ini adalah rem ya. Kalau kemarin kan kita bikin tangga ya, kali ini kita bikin rem ya. Kemudian saya juga di file ini nanti latihan membuat subregion. Jadi bagaimana caranya kalau kita sudah bikin kontur terus kita bikin jalannya ini. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi ini adalah file 01 grade underscore topo yang bisa kalian download dari e-learning. Nah, ini akan kita buat latihan untuk topo survei serta latihan untuk bikin rem. Oke, yang pertama yang jelas saya ajarin dulu bagaimana cara bikin remnya. Yang pertama pasti kita ke elevation ya. Ke elevation itu untuk apa? Untuk ngecek elevasi yang ada di gambar yang saya kirim ini di mana aja. Jadi misalnya gini ya, kita akan bikin rem dari level 1 ini ke level 2. Sama kita akan bikin remnya dari level 3 ke level 5 ya. Jadi di sini kalian masuk ke floor plan ya, floor plan level 1. Ya, floor plan level 1. Dari floor plan level 1 kita akan bikin rem. Arsitektur ya, rem ya, rem. Pilih. Oke. Run. Langsung klik aja di sini, klik kiri. Geser ya, terus geser. Jadi jangan ragu-ragu, jangan diklik di sini ya, langsung close aja. Klik. Nah, di sini yang jelas remnya kurang kan, karena posisinya ada di remnya lebih lebar dan harus lebih panjang. Jadi begitu kita selesai bikin remnya, kalian langsung klik aja di sisi yang warna hijau ini. Jadi ada garis warna hijau, kalian bisa klik, kalian bisa geser, klik ya. Kalau misalnya kita ingin persis di garis acuan, kalian bisa masuk ke perintah align ya, align. Kemudian pilih ini garis ini ya, klik kiri. Kemudian pilih garis yang warna hijau, klik kiri. Ulangi hal yang sama. Klik kiri ini juga. Jadi klik kiri ya. Jadi sebelum finish mode, silahkan diedit dulu remnya itu sesuai dengan data yang ada. Kemudian baru kalian finish edit mode. Kalau sudah finish edit mode, kita harus cek dulu 3D-nya. Jadi kita ke 3D-nya dulu dan kita lihat apakah remnya sudah sesuai dengan yang kita atau sudah sesuai dengan data yang ada ya. Ini sesuai data yang ada. Kemudian kalau misalnya kita tidak menginginkan railing pada rem, itu tinggal railingnya dipilih, silahkan di-delete. Railingnya dipilih, silahkan di-delete. Seperti ini. Jadi ini sudah jadi rem dari level 1 sampai level atasnya. Selanjutnya kita cek lagi elevation-nya. Oke, di sini kita akan bikin rem lagi dari level 3 menuju level 5 ya. Jadi kita bikin rem level 3 menuju level 5. Oke. Jadi langkahnya adalah floor plan level 3 ya. Kemudian arsitektur rem, klik kiri, geser ya sampai lost gini. Ya. Oke. Kemudian diedit dengan menggunakan align, klik kiri, kemudian klik kiri. Nah,
klik kiri ya. Kemudian yang vertikal, klik kiri, klik kiri. Begitu udah selesai, silahkan finish edit mode. Oke, kemudian kita ke 3D model untuk melihat hasilnya. Nah, jadi sekarang tahap pertama kita bikin rem udah selesai. Ya, jadi ini adalah bangunan yang sudah terhubung dengan rem yang kita buat barusan. Selanjutnya kita akan bikin kontur ya. Oke, untuk bikin kontur sama kita harus ke elevation dulu. Elevation. Kemudian kita harus cek. Perhatikan ya di bangunan ini ada di bangunan level 1 dan ada juga di bangunan level 2. Nah, di bangunan level 1 itu ada floor. Jadi kita cek dulu floornya berapa tebal dari floornya. Di sini floornya tebalnya adalah 300 mili. Di sini juga tebalnya 300 mili. Ya, jadi konturnya harus di bawah lantai. Jadi 0 dikurangi 300 mili, maka di sini nanti di level min 300. Di level 2 berada di level 1700. 1700 itu dari mana? Dari level 2 dikurangi tebal floor. Ya, jadi di sini nanti di level 1700. Ya, diingat ya di bangunan ini kontur di posisi min 300. Di sini di posisi 1700. Oke, mari kita mulai membuat konturnya ya. Di sini kita masuk floor plan site. Jadi kita masuk floor plan site. Kemudian lihat bangunannya. Bangunan yang kiri sisi ini, jadi bangunan yang ini konturnya adalah min 300. Bangunan yang ini konturnya adalah 1700 ya. Oke, mari kita mulai. Untuk membuat kontur, kita ke perintah yang namanya Meshing and Site. Jadi perhatikan kursornya. Jadi untuk memulai membuat topo surface atau kontur, Meshing and Site. Ya. Kemudian di sini ada topo surface. Kalian pilih. Nah, di topo surface itu ada dua cara untuk membuat topo surface. Yang pertama adalah kita bisa place point. Yang kedua adalah create from. Jadi create from ini datanya bisa dari DWG, bisa juga datanya dari CSV. CSV itu data dari pengukuran titik-titik kontur yang dilakukan oleh konsultan khusus untuk pekerjaan-pekerjaan kontur. Ya, jadi kita dapat data dari mereka, kontur yang real di lapangan. Yang pertama ini yang saya ajarin adalah place point. Jadi cara yang paling mudah yaitu dengan adding place point. Cara pertama adalah pilih place point ya. Kemudian kalian perhatikan elevation. Jadi setelah pilih place point, perhatikan kursornya ini ada elevation. Nah, di elevation ini kan 0. Sedangkan tadi saya sudah beri data bahwa kita akan menggunakan point elevation-nya itu ada di min 300. Jadi kita masukkan dulu elevation-nya min 300. Jadi masukkan dulu elevation-nya min 300, baru kursornya ini taruh aja di sini di bangunan yang ini ya. Klik kiri aja. Jadi klik kiri seperti ini. Klik kiri ya. Klik kiri ya. Jadi ya. Kemudian di sini saya klik lagi. Ini. Oke, ya. Jadi ini adalah kontur pertama yang kita buat. Kemudian kita akan bikin
kontur selanjutnya, yaitu di bangunan yang satunya ya. Nah, di bangunan yang satunya datanya adalah elevation 1700 ya, 1700. Kemudian baru klik. Jadi elevasinya diganti dulu 1700, kemudian baru klik, kemudian klik seperti ini. Ya. Kemudian di sini saya klik lagi. Oke. Nah, kalau udah selesai kita bikin kontur di bangunannya, maka kita akan bikin kontur untuk bukitnya. Jadi karena ini bukit, maka arahnya ke bawah. Jadi di sini bangunannya letaknya paling tinggi. Jadi langkah berikutnya adalah elevation-nya diganti dulu. Min, ya di sini saya masukkan min 2000, ya min 2000 enter. Ya di sini saya klik aja. Kemudian min 4000 misalnya ya, 4000. Kita klik kiri aja, melingkari. Kemudian karena saya ingin betul-betul seperti bukit ya, jadi di sini sangat-sangat curam, maka saya beri dari min 4000, saya bikin satu ekstrim aja, min 10.000. Ya, saya bikin min 10.000. Kemudian kita klik. Oke, min 15.000 misalnya ya. Oke, escape. Nah, begitu seterusnya sampai sesuai yang kalian mau. Kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai kita menempatkan poin-poin kontur, maka kita finish surface dulu, finish surface. Kemudian kita lihat 3D-nya, maka bangunan yang tadi itu mempunyai kontur. Jadi dia seperti ini. Titik-titik kontur ini bisa diedit? Tidak bisa ya. Jadi misalnya kita lihat bahwa sini titik konturnya tonjolannya kok aneh gitu ya, atau menurut kalian tidak bentar ya, menurut kalian ini tidak, wah ini harus saya edit Ibu, tapi yang saya edit bukan cut and fill, tapi saya mau edit titiknya tadi. Jadi kita kembali lagi ke floor plan untuk edit topo surface, pilih topo surface, ya, edit surface. Nah, di sini kan ada titik ya, ada poin. Ini poin bisa kalian geser. Jadi poin-poin ini bisa digeser-geser. Nah, ini poin-poin bisa digeser-geser, ya. Bisa juga nambah poin. Bagaimana caranya? Tapi kalian harus ingat ya, ini di elevation berapa. Jadi di sini saya tambahin place point, dan saya ingat bahwa ini yang di sini itu adalah 1700 ya, 1700. Kemudian saya tambahin poin di sini. Supaya apa? Supaya konturnya dia lebih bulat, tidak patah-patah seperti itu. Ya, ini saya tambahin begini ya. Atau yang bawah sendiri saya ingat itu adalah min 15.000. Jadi kita bisa tambahin kontur-konturnya di sini. Baik. Ya, ini ya. Kita bisa tambahin. Selain ditambahin, poin ini juga kita bisa geser. Kita bisa geser. Ya. Jadi ini adalah edit poin topo surface. Setelah itu silahkan finish surface. Kita cek lagi di 3D view bagaimana hasilnya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, jadi ini adalah cara untuk bikin cara membuat kontur atau topo surface by point. Nah, selanjutnya
poin. Nah, selanjutnya untuk yang materi berikutnya, saya langsung ke subregion karena di sini di gambar contoh tadi kita harus bikin apa? Kita harus bikin jalan. Jadi kita bikin tempat parkir di sini, kemudian ada jalan di sini ya. Oke, caranya bagaimana? Oke. Untuk menggunakan subregion, kita masuk dulu ke floor plan site. Oke, jadi kita masuk dulu ke floor plan site. Di sini kalau tombol icon elevation mengganggu ini kalian bisa geser ya. Select, kemudian klik kiri tahan, geser. Select, klik kiri tahan, ini saya geser. Nah, ini adalah lambang elevation yang tidak saya delete karena boleh di delete dan saya juga tidak hide. Ini cuma kita geser aja. Oke. Kemudian setelah siap di floor plan site, kita masuk ke sub region. Pilih sub region. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ke icon draw. Di draw di sini saya gunakan aja line. Saya bikin sini ya. Seperti saya bikin di sini aja, misalnya ya. Ini aja. Kemudian dengan menggunakan arts, kita pilih klik 1, klik 2, nanti klik 3 di sini. Ya. Kita gunakan arts, klik 1, di sini klik 2, kemudian kita seperti ini. Kemudian terakhir kita harus close. Ini harus ditutup dengan menggunakan line. Jadi ini tidak boleh terbuka, ini harus betul-betul tertutup. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini juga ini harus ketemu ya. Jadi kalau sudah selesai, kita bikin gambar subregion dari posisi floor plan site, maka kita segera finish edit mode. Nah, ini udah jadi. Kalau kita lihat 3D-nya, dia jadi seperti ini. Maaf. Nah, ini sudah jadi kan? Nah, tapi di sini materialnya masih sama ya. Jadi di sini materialnya saya ubah supaya kita tahu bahwa ini adalah subregion. Jadi kita pilih aja. Jadi ini kita pilih, kemudian masuk ke properties. Jadi untuk merubah material dari subregion, pilih subregion, masuk material, ya properties, material, by kategori, ini kita ganti aja by kategorinya. Di sini saya ganti menggunakan apa aja ya, biar yang penting berbeda. Di sini saya ganti ini ya. Oke, nah ini akan terlihat perbedaan antara konturnya dan subregion. Oke, nah kemudian jadi ini dua materi sudah selesai, yaitu cara bikin kontur dengan poin dan cara bikin subregion. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi yang lain. Oke, jadi create path itu maksudnya adalah misalkan ini kan ada kontur ya, kontur dan konturnya curam, tapi di sini kita akan bikin kita tambahin gitu ya, kita tambahin misalnya dark. Nah, dark itu terus ke sini dan kontur ini otomatis dia harus mengikuti dark yang ada. Nah, untuk membuat path yang pertama kalian harus tetap ke elevation ya, di elevation. Dan di sini kita bisa kita akan bikin dark-nya itu di level berapa? Misalkan kita akan bikin di level 1 atau kita akan bikin di level 2. Maka kita masuk aja ke site gitu ya. Kita masuk ke site, meshing, building path. Jadi kita akan bikin building path ya. Pilih. Nah,
Kemudian building pad ini sebelum kalian bikin itu jangan lupa cek dulu properties. Di properties nanti ada constraint, di bawahnya constraint ada level. Nah, level itu menandakan kalian nanti bikin building pad-nya di level berapa. Di sini saya akan bikin, kita akan bikin building pad-nya di level 1. Jadi kalian perhatikan di level 1. Ini namanya pad 1. Kemudian di sini ya udah kita bikin aja seperti ini. Ya. Nah, kalau kurang pas kalian bisa pakai align ya. Nah, ini. Oke, jadi di sini saya bikin gini. Jadi selesai, finish edit mode. Kita lihat 3D-nya. Nah, ya kalian perhatikan. Ya, jadi tadi pad yang kita buat, maka secara otomatis konturnya akan mengikuti. Jadi istilahnya ini adalah cut and fill. Kalau ini nggak di-cut karena tidak ada cut sama sekali, tapi ini ada fill-nya, ada penambahan. Ya, kita coba lagi untuk building pad. Kali ini kita akan building pad-nya di sisi bukit yang sebelahnya ya. Dan kita harus tahu bahwa di bangunan ini ada di level berapa. Jadi cara untuk bikin building pad adalah masuk dulu elevation, kemudian kita cek levelnya. Di sini kita akan buat di level 2. Kemudian floor plan side. Oke. Meshing and side, topo surface. Ya. Kemudian masuk dulu ke properties. Maaf, bentar ya. Maaf. Sorry. Meshing, building pad, ya, building pad. Kemudian properties, levelnya kita ganti level 2. Ya, levelnya kita ganti level 2. Kemudian kita masuk ke draw, kemudian gambar. Untuk bentuk gambarnya sih terserah ya. Jadi misalkan di sini bentuk gambarnya saya mau buat gini. Ini jadi begini ya building pad yang kita buat. Misalkan ya, setelah itu finish edit. Kita lihat 3D modelnya seperti apa. Nah, ini dia. Ya, ini adalah cara membuat building pad. Ini kalau building pad-nya fill. Gimana? Fill. Gimana kalau cut? Cut itu mengurangi ya. Jadi kita akan bikin kolam di sini misalnya ya, kita akan bikin kolam. Kita akan lubangin, menggali konturnya, kita akan bikin kolam, maka saya kembali lagi ke floor plan. Karena dia ada di kontur yang 1700, kita bikin building pad, ya, levelnya di level 1. Jadi kolamnya nanti sampai level 1, kemudian kalian silakan. Misalnya ya, saya buat kolamnya tidak beraturan. Misalnya ya. Oke, cukup aneh. Oke, misalnya ini misalnya. Ya. Oke, kita bikin kolamnya seperti ini. Ya. Oke. Kalau sudah, silakan finish. Jadi, kalau kalian lihat 3D modelnya, dia jadi seperti ini. Oke. Ya, jadi ini adalah materi building pad. Jadi intinya building pad itu kita bisa cut, motong kontur,
kita juga fill. Fill itu nambahin. Jadi cut and fill-nya kita bisa lakukan dengan building pad. Nah, building pad sendiri dia berdasarkan level ya. Jadi kalau kita membutuhkan level lain atau level selain yang ada, kalian bisa create level dulu baru kemudian building pad. Ya. Jadi di sini di materi ini ada pembahasannya ada banyak ya. Di sini ada cara membuat rem. Kemudian kita bikin kontur dengan point ini ya. Kemudian di sini kita bisa bikin jalanan dengan menggunakan subregion. Kemudian kita bisa cut and fill dengan menggunakan building pad. Ya. Nah, ini adalah materi yang ini. Oke. Masih di file yang sama ya. Jadi saya teruskan aja. Nah, bikin ini. Oh ya, ini bisa building pad-nya bisa diganti nggak? Bisa. Ya, saya lupa ya. Jadi di sini building pad-nya kan warnanya biru, sedangkan saya mau building pad-nya materialnya bukan biru. Kalian bisa pilih building pad, edit type, duplicate. Ini ada pad 2. Nah, di pad 2 ini kalian bisa masuk struktur, edit. Di sini ada set water. Jadi di sini tadi itu setnya namanya water. Jadi di sini saya ganti bukan water ya. Jadi di sini saya mau setnya adalah ini misalnya. Saya mau pakai kayu. Oke, misalnya. Ya, oke. Oke. Jadi pad 2 itu kayu misalnya ya. Ini pad 2. Jadi pad 1 adalah water, pad 2 adalah apa? Atau kalian mau bikin dia dengan material yang kalian bikin sendiri. Ya. Oke, setelah kita teruskan aja. Nah, di file yang ini kita akan tambahin komponen site atau set komponen. Jadi set komponen ini di sini misalkan kita harus memberi tanaman ya. Nah, tanaman di sini itu selain 3D dan bisa di-render, tanaman ini juga harus sesuai dengan kategori gambar kerja. Jadi kalau di set plan, maka dia harus menjadi gambar 2D. Gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita masuk ke meshing. Dalam meshing ini ada set komponen. Nah, pada waktu kita meletakkan set komponen, itu kita harus masuk dulu atau kita ke floor plan dulu, di floor plan kita set. Jadi di set komponen ini peletakannya ada di set. Kemudian karena ini perbukitan, kalian tidak usah khawatir kalau kita meletakkan set komponen tree, pohon itu di sini. Karena set komponen otomatis dia akan nempel di topo surface atau kontur. Jadi nanti di sini terhindar dari yang namanya pohon-pohon yang ngawang. Ngawang itu apa ya? Melayang ya. Jadi nanti tidak ada di sini pohon-pohon yang melayang. Oke. Kita akan buat set komponen sebentar ya. Ini saya setting dulu biar kelihatan. Ya. Jadi di sini kita udah kelihatan ya kompleksnya. Satu wilayah ini kita akan bikin ini. Oh ya, ini ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke site komponen. Site komponen kita pilih site komponen. Kemudian ini saya beritahu sebelumnya untuk set yang ini itu istilahnya apa? Ini tidak bisa di-render ya. Jadi kita harus load family dulu. Jadi kalian load family dulu. Load family, klik load family, masuk ke library US Metric. Di sini kita cari library-nya adalah library planting, plant ya. Di sini ada beberapa pohon ya. Misalnya ini ya, saya ambil pohon ini. Oke, ini load family lagi. Saya ambil pohon yang tropik ini. Saya load family lagi, saya ambil yang ini semak-semak ya, pendek. Cemara ya, saya ambil. Oke, nah
Oke, nah kemudian ini ada beberapa set komponen ya, dan di sini masuk semua tipe-tipenya. Begitu kita ambil RPC tree yang model palem, nah palemnya ini macam-macam ya. Jadi ini saya ambil palem ini aja, kemudian kita letakkan aja di misalkan di sini. Jadi kita klik aja, misalkan seperti itu. Oke, kemudian kita coba ganti untuk ini ya, pennya atau cemarannya. Kalian misalnya kan taruh di sini ya cemarannya. Jadi kita taruh begini aja tanpa kita harus memikirkan apakah tanaman ini melayang atau menempel pada karena otomatis nempel. Kemudian kita cari yang kecil. Oh, ini terlalu kecil ya. Ya, ini kan 2,5 meter. Di sini ada ukurannya ya. Ini ada ukuran. Di sini misalnya saya taruh. Oke, kemudian kita coba yang satunya tadi kita ambil yang tropical ya. Di sini ada yang ukurannya berapa meter ini 1 meter ya. Saya ambil yang 4,5 meter. Sorry, 0,4,5 meter, pendek sekali ini 1,5 meter, kecil ya. Jadi ini kayak semacam semak-semak itu ya, 1 meteran ini saya taruh sini aja. Misalkan ya, ini saya acak aja. Oke, nah, ini ada. Oke, saya save dulu. Sebentar ya, saya save dulu. Oke, ya kalau sudah kita lihat. Nah, kalian perhatikan bahwa secara otomatis dia akan berada di posisi dari kontur. Jadi pada waktu kita meletakkan tanaman ini, kita nggak perlu lagi takut atau khawatir kalau tanaman yang kita letakkan pada posisi side plan itu akan melayang di 3D view. Tidak, jadi karena dia otomatis akan nempel. Gitu. Dan tanaman ini pun kita bisa ubah, misalnya tree, ini kan 1,5 meter, saya mau tinggi 7 meter, ini bisa kita langsung ganti. Ya, jadi ini saya ganti 7 meter. Misalkan seperti ini ya. Kita bisa ganti menggunakan, jadi kita masuk ke modify, di sini ada match type properties, kalian pilih dulu modify, ya match type properties, kita pilih dulu palem yang tinggi, kemudian baru klik. Maaf. Oke, modify, match properties, pilih, baru pilih. Ya, seperti ini, ya. Oke. Nah, ini udah jadi. Oke, kita lihat seandainya di render bagaimana. Saya render ya, saya render, tapi rendernya yang draft aja ya biar cepat, karena kita mau lihat bagaimana hasil dari oke, agak berat dikit. Nah, ini udah jadi. Ya. Nah, ini saya ganti menjadi tipe grafik displaynya menjadi realistis ya. Saya nggak berani mengganti ray trace, nanti lama ya. Jadi ini adalah, nah ini adalah hasilnya. Oke, berat. Oke, semakin berat ya, karena realistis. Oke, saya ganti dulu. Takut pingsan nanti komputernya. Oke, ya. Oke, set komponennya. Oh ya,
site ya, jadi masuk ke site. Nah, di set ini ada aksesoris. Ini ada macam-macam aksesoris pada set yang kalian bisa masukkan ya. Ada tempat macam-macam di sini, ada tempat sampah, ada ini apa? Bangku taman. Ya, kalian bisa taruh bangku tamannya di sini misalnya. Ya. Load family. Ini aksesorisnya. Kemudian di sini ada parking ya, parking. Nah, di sini ada lambang-lambang parking atau parkir. Ini adalah parkirnya, open. Oke, ke arsitektur komponen. Di sini ada place a component. Kemudian kalian cari parking space. Jadi parking space ini macam-macam itu dalam arti gini, ada yang 90 derajat. Jadi 90 derajat itu seperti ini. Kita tinggal escape begini ya. Kita spacebar pada keyboard untuk muter. Jadi pada keyboard spacebarnya diklik nanti untuk muter. Di sini klik di sini misalnya. Ini delete. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk parking, setelah load, kalian masuk ke arsitektur, komponen, place a component, ya, pilih berapa derajat. Di sini 90 derajat. Kalau 90 derajat pada spacebar di keyboard itu ini nanti dia akan berputar. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini jadi parkingnya jadi. Nah, kemudian parkir ini selain 90 derajat itu kalian bisa miring atau 60. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau parkirnya maaf, ini kan arahnya begini ya, karena kan datangnya dari sini. Oke. Jadi sebentar. Sebentar ya, saya ganti dulu yang hidden line. Nah, begini aja. Komponen, place, parkir, saya taruh sini. Bisa di geser. Ya, itu ya. Oke, kalau sudah, silahkan di 3D view, nanti akan ada lambang parkir di sini. Begitu ya. Jadi set komponen yang saya ajarkan di sini, kalian bisa masukkan beberapa komponen taman, bangku taman, masukkan set komponen tree, pohon, parking juga, ya. Oke, kalau sudah selesai silakan di render. Silakan di render kalau sudah selesai ya. Kalau mau silakan dikasih kamera kemudian di render. Jadi misalkan saya beri kamera di sini, view create kamera. Dari sini saya arahkan ke sini. Ya, ini saya sudah punya misalkan ya. Di sini coba saya bikin realistis. Atau diperlihatkan render realistis. Ya, oke. Ada pertanyaan di sini untuk materi ini? Belum, Bu. Ya, belum ya. Oke, nanti hari ini dicoba ini ya. Nanti yang ini aja kalian coba. Pasti untuk minggu depan sudah siap kalian untuk bikin tugas ketiganya. Ya, oke. Kalau belum ada, saya lanjut materinya ya. Materi berikutnya adalah bagaimana caranya kita bikin kontur dari data AutoCAD. Ya, oke. Sambil saya buka dulu file AutoCAD-nya ya supaya kalian tahu bahwa file AutoCAD apa yang kita
gunakan kali ini. Sebentar. Saya buka dulu AutoCAD-nya.